Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan dari follower kemarin bahwa dan ini pertanyaannya banyak sekali dan hampir sejenis. Mengapa sih sentimen agama dan ujaran kebencian itu masih saja menghiasi ranah jagat politik kita, terutama sejak pemilu 2014? Untuk jawaban dari pertanyaan ini sebenarnya saya punya jawaban yang bersanad langsung terhadap salah seorang profesor ahli tata negara, almarhum Bapak Harun Al-Rashid. Waktu itu kira-kira beberapa bulan setelah Pak Habibie dilantik menjadi presiden, saya dan beliau kebetulan satu pesawat dari Singapura menuju Jepang. Di atas pesawat kami bercerita gitu ya. Dan Pak Harun Al-Rashid sudah mewanti-wanti bahwa akan ada kemunculannya beberapa fenomena dan perilaku masyarakat kita setelah mengadopsi demokrasi secara utuh. Perilaku dan fenomena yang pertama itu adalah bahwa akan tercipta satu sentimen agama dan juga primordial lainnya di dalam politik kita. Ini terjadi karena sebelumnya pada zaman Pak Harto semuanya serba terkungkung, lalu ketika kita mengadopsi sebuah demokrasi yang utuh kemudian menjadi lepas dan liar gitu. Lalu yang kedua adalah akan tercipta perilaku politik masyarakat kita bahwa kontestasi politik selalu diidentikan dengan harga diri dengan sendirinya karena sebelumnya sudah tercipta sentimen agama dan primordial lainnya. Juga menciptakan suatu dendam politik yang tidak berkesudahan dengan sendirinya karena jika sudah tercipta sentimen agama dan juga sentimen primordial itu dengan sendirinya akan terjebak ke dalam posisi mayoritas dan minoritas. Itu dengan sendirinya berbanding lurus. Lalu fenomena yang ketiga nantinya adalah ada beberapa pihak atau ada beberapa kelompok yang masih saja mengusung sentimen pro Soeharto. Ini akan terjadi lama dan ini sudah sering terjadi di Amerika Selatan dan juga di Afrika. Ini menurut cerita beliau seperti itu, bahwa meskipun kekuasaan sebelumnya adalah seorang otoritarian, tapi tetap saja bahwa ada loyalitas yang sangat fanatik yang kemudian terjaga dalam waktu lama, dia mungkin tidak akan meluntur. Nah, ini semua sedang kita alami. Apa yang diucapkan oleh almarhum waktu itu, ada 3 fenomena ini semua terjadi di kita sekarang. Sentimen agama, sentimen primordial dan juga dendam-dendam politik yang tidak berkesudahan dan juga beberapa orang yang masih saja pro Soeharto. Ini sebenarnya semua fenomena yang sedang terjadi di kita dan belum selesai. Menurut beliau di Amerika saja perlu hampir 1 abad untuk melunturkan fenomena-fenomena seperti ini. Bahkan di Amerika pun sampai sekarang sentimen rasial ya, sentimen race segala macam masih saja terjadi sampai sekarang, meskipun tidak semasif pada beberapa puluh tahun sebelumnya. Artinya begini, bahwa ini adalah kelaziman di dalam suatu negara yang baru saja mengadopsi sebuah demokrasi. Ketika zaman Soeharto kita semua terkungkung hak-hak politik kita, lalu kemudian dalam demokrasi menjadi lepas. Orang masih saja banyak yang menerjemahkan bahwa demokrasi itu adalah bebas sebebas-bebasnya. Padahal di negara kita yang dimaksud dengan demokrasi itu adalah demokrasi yang bertanggung jawab, bukan demokrasi liberal yang seperti diadopsi oleh negara-negara di Eropa dan juga negara barat lainnya, yang boleh saja memaki atau melakukan apa saja atas nama kebebasan berpendapat, tapi negara kita kan masih memegang adat dan juga adab. Tapi fenomena ini yang kita rasakan sekarang ini memang tidak bisa dihindari karena kita masih dalam latah demokrasi. Tapi apakah ini dibenarkan? Enggak juga. Lalu antisipasinya apa? Menurut beliau begini, diperlukan suatu keluhuran niat dari para politisi dan juga tokoh-tokoh agama untuk mendidik masyarakat. Jangan kemudian justru mereka ini larut ke dalam polarisasi masyarakat, bukan juga menjadi kompor bagi masyarakat untuk terpecah belah. Artinya apa? Masyarakat justru harus dibina, harus dibentuk mentalnya bahwa kekalahan dalam politik itu bukan suatu kesalahan. Kekalahan dalam suatu kontestasi itu hal yang biasa.